Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Yang saya hormati Ketua Majelis Agung Bli Pasek Suardike, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, insya Allah beliau akan bersama-sama kita, Pak Laksamana Soekardi, Prof. Ferdinand, Sekjen Bendahara Umum, seluruh jajaran pimpinan nasional, pimpinan daerah, dan para sahabat yang hari ini menyertai kita. Menyertai kita di dalam semangat untuk memajukan partai dan memajukan Nusantara. Para sahabat yang datang dari berbagai warna, berbagai latar belakang, berbagai golongan, dan secara khusus saya ingin menyebut adik-adik dari aktivis-aktivis mahasiswa kelompok Cipayung Plus. Mengapa saya menyebut ini? Karena masa depan di tangan adik-adik kita ini. Kita yang sudah generasi agak mendekati tua, ini Pak Freddy, itu jangan merasa muda terus. Kita berharap pada anak-anak muda ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin pertama kita mengucapkan rasa syukur yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh-sungguh. Syukur karena acara dan kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semata-mata karena komitmen dan kesadaran kita bahwa Partai Kebangkitan Nusantara harus terus-menerus dihidup-hidupkan, dibangkit-bangkitkan, dan ditinggikan masa depannya. Karena komitmen itulah maka kegiatan yang berlangsung 2 hari ini berjalan dengan baik. Bagi saya itu adalah modal awal bagi PKN untuk terus membina dirinya secara internal dan kemudian dengan membina, membangun, menata dirinya secara internal itu punya daya energi yang kuat untuk melangkah dengan kecepatan yang tinggi menatap masa depan politik yang penuh tantangan tahun depan. Peristiwanya tahun depan, tetapi tidak bisa dihitung sebagai tahun depan. Harus kita hitung tahun ini. Itulah persiapan kita. Yang kedua, saya terima kasih karena mendapatkan kuliah sejarah yang lengkap dari Ketua Majelis Agung, bagian yang agung-agung lah infonya, sejarah ini. Karena sejarah adalah pelajaran. Sejarah adalah cermin hikmah. Dan sejarah
adalah butiran-butiran nilai yang bisa kita petik, dan nilai-nilai itu kita olah, kita transformasikan sesuai dengan tantangan-tantangan baru hari ini, bahkan tantangan yang kita ramalkan muncul di masa depan. Itulah fungsi kita belajar tentang sejarah. Sejarah adalah pelajaran dan hikmah. Masa depan adalah tantangan yang dengan keyakinan kita mesti mewujudkannya. Jadi sejarah hari ini dan masa depan itu satu rangkaian yang tidak boleh putus. Kita melihat ke depan, kita berpijak hari ini, kita menoleh ke belakang untuk memetik pelajaran-pelajaran itu. Dan itu nanti tugasnya Majelis Agung. Insya Allah di situ ada Pak Pasek, ada Pak Laks, ada Pak Ferdinand, ada saya, ada insya Allah Pak Mirwan. Tugasnya pokoknya yang agung-agung. Nah, saya yang nanti bagian menerjemahkan yang agung itu bersama jajaran PIMNAS menjadi kerja-kerja organisasi. Apa yang kita bayangkan tentang partai kita ini, saudara-saudara sekalian? Partai kita, partai PKN, sebagai partai baru, harus membawa kebaruan. Partai baru wajib membawa kebaruan. Kebaruannya apa? Kebaruannya adalah komitmen yang sungguh-sungguh dan sejati tentang Indonesia yang berbasis prinsip Nusantara itu. Yang baru dari PKN adalah penegasan setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya bahwa kita harus bersikap dan memperlakukan Republik ini, memperlakukan Indonesia ini dalam posisi yang terhormat sebagaimana pernah dirancang dan dicita-citakan oleh para pendiri Republik. Rancangan itu kalau kita baca sejarah, ini sejarah yang lebih muda dari sejarah yang tadi disampaikan oleh Pak Pasek. Sejarah pembentukan Republik, perdebatan yang luar biasa penting dan intens di BPUPKI. Dan di situ kemudian lahir yang bernama Pancasila. Pancasila itulah yang menjadi landasan bagi bergeraknya dan berdirinya dan bergeraknya bangsa kita. Ada nilai dasar ketuhanan, ada nilai dasar kemanusiaan, ada nilai dasar persatuan, nasionalisme, ada nilai dasar demokrasi, musyawarah mufakat, ada nilai dasar keadilan sosial. Penegasan inilah yang dengan kesetiaan PKN insya Allah akan menjadi faktor pembeda. Satu, karena itu maka PKN harus ditata dengan prinsip-prinsip organisasi modern. PKN harus ditata berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern, bukan organisasi
yang berbasis kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau berorientasi famili. Partai bukan properti pribadi. Partai bukan properti famili. Partai bukan kepunyaan keluarga. Kalau mau disebut keluarga, partai harus punya keluarga besar seluruh bangsa Indonesia. Dengan prinsip seperti itu, maka PKN tidak eksklusif. PKN akan menjadi partai yang inklusif, partai yang terbuka, partai yang mengundang siapa saja, tenaga-tenaga terbaik, tenaga-tenaga politik terbaik yang berkomitmen bekerja untuk masa depan bangsa bisa bergabung bersama-sama kita di dalam Partai Kebangkitan Nusantara. Tidak dilihat golongan apa, agamanya apa, familinya siapa, silsilahnya seperti apa, daerahnya mana, warna kulitnya apa, rambutnya keriting apa lurus, matanya belok atau agak sipit seperti saya misalnya. Semuanya sama, terbuka. Partai yang terbuka bagi kepelbagian, bagi kemajemukan itu adalah partai yang bernafas Nusantara. Tetapi terbuka yang betul-betul terbuka. Bukan terbuka kemudian ditapis lagi, terbuka ditutup lagi. Terbuka yang betul-betul terbuka, yang konsisten. Nah, jika itu bisa kita kerjakan bersama-sama, insya Allah partai ini akan menjadi magnet bagi hadirnya siapa saja. Dan saya ingin menegaskan pada saudara-saudara sekalian bahwa kalau datang kader baru, jika hadir kader baru, jangan pernah merasa terancam. Konstruksi batin politik kader-kader PKN harus dibangun dengan kuat, bahwa hadirnya kader baru itu bukan ancaman bagi kader lama. Hadirnya kader baru adalah untuk memperkuat barisan, memperpanjang barisan perjuangan. Karena tantangan kita sangat berat, karena itu harus kesadaran tidak mungkin tantangan besar dan berat itu bisa kita panggul sendiri, bisa kita tanggung sendiri. Kalau ada partai yang kader lamanya, kader yang sudah berjuang, kemudian merasa terancam dengan hadirnya kader baru, dijamin partai itu akan menjadi partai yang kerdil. Tentu dengan mekanisme organisasi yang ditata dengan baik. Saling respek, saling hormat menghormati, saling dukung mendukung, saling topang menopang, dan tidak boleh ada tendensi saling menyisihkan. Konsekuensi dari partai terbuka. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk betul-betul mulai belajar menerapkan asas meritokrasi. Meritokrasi apa?
di dalam kebijakan-kebijakan kita, termasuk rekrutmen, termasuk penugasan-penugasan yang kelak dilakukan oleh partai ini jika rakyat percaya kepada kita. Asasnya asas meritokratik. Dasarnya penugasan itu adalah kecakapan, komitmen, kecakapan yang jelas, komitmen yang jelas, achievement, prestasi yang jelas, yang teruji. Dan bukan saudaranya siapa, anaknya siapa, adiknya siapa, kawannya siapa. Asas meritokrasi ini akan memacu kita semua untuk bekerja yang terbaik. Tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat askriptif, tetapi lebih mengedepankan hal-hal yang terbukti nyata itu bermanfaat bagi kemajuan partai, bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Saya ingin garis bawahi betul ini agar kita semua memacu diri untuk terus meningkatkan kapasitas, kecakapan, keterampilan apapun, termasuk keterampilan-keterampilan politik. Kalau ada politisi sudah merasa hebat, merasa pintar, merasa paling semua tahu, maka disitulah letak permulaan kebodohannya dimulai. Politisi harus sanggup untuk senantiasa belajar. Mengapa politisi harus senantiasa belajar? Karena tantangan-tantangan baru selalu hadir. Keadaan-keadaan baru selalu tersedia di depan mata kita. Lingkungan kita tidak pernah statis, lingkungan kita tidak pernah mati, lingkungan kita bergerak, tantangannya, masalahnya, problem-problemnya terus berkembang. Karena itu dibutuhkan selalu kapasitas-kapasitas baru. Kapasitas-kapasitas baru itu hanya bisa diwujudkan kalau kita bersedia terus belajar. Asas meritokrasi akan mendorong spirit seperti itu. Mengapa ini saya tekankan? Karena juga saudara-saudara sekalian, tugas PKN adalah, ini mohon menjadi catatan, tugas PKN adalah menyediakan tenaga-tenaga terbaik, menyediakan petugas-petugas, pelaksana-pelaksana terbaik bagi masa depan negeri ini. Politisi itu apa? Politisi itu petugas publik, saudara-saudara. Politisi adalah petugas kepentingan publik. Karena petugas kepentingan publik, maka politisi wajib punya kecakapan untuk membaca apa kepentingan publik, merumuskan apa kepentingan publik, dan kemudian menerjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata bisa bermanfaat bagi kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Kalau partai sanggup menyediakan ini, maka partai betul-betul akan punya sambungan yang kuat lahir dan batin dengan rasa, perasaan, dan kepentingan publik. Dan partai yang punya sambungan lahir batin dengan kepentingan publik, partai itu akan punya akar politik, akar tunjang yang sangat kuat, yang tidak bisa ditumbangkan oleh siapapun. Tugas kita di awal ini adalah
menciptakan atau menata akar-akar tunjang itu, mumpung masih muda. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, bahwa partai harus dibangun dengan kesadaran kuat, hanya bagian saja dari kepentingan nasional, kepentingan bangsa secara keseluruhan. Karena itu partai juga harus sanggup bekerja sama dengan elemen-elemen non-partai. Partai politik harus sanggup bekerjasama dengan elemen civil society, dengan elemen masyarakat madani, dengan elemen komunitas intelektual, komunitas aktivis, komunitas kreatif. Dan itu menandakan bahwa partai kita menjadi partai yang hadir. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bukan mengangkat, tetapi ini semacam warning bagi kita semua, bahwa pasca reformasi 98-99, sekarang tahun 2023, lebih dari 20 tahun, ada pertanyaan dasar yang belum terjawab dengan sepenuhnya. Apakah demokrasi yang kita bangun pasca reformasi tahun 98 sudah menjadi demokrasi yang produktif? Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang tidak hanya bergerak di lapangan politik, tetapi punya daya manfaat dan maslahat di seluruh bidang yang lain. Apakah demokrasi politik kita sudah punya daya dorong yang nyata menciptakan demokrasi di bidang ekonomi? Demokrasi di bidang ekonomi yang paling pokok adalah terjadinya pemerataan kekayaan nasional. Sehingga kekayaan nasional itu tidak hanya berputar di kalangan terbatas. Dalam masyarakat manapun, kaya miskin itu selalu ada. Tidak ada masyarakat yang semuanya kaya, miskin semua, tidak ada. Selalu ada stratifikasi sosial, stratifikasi ekonomi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah stratifikasi itu mencerminkan keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan nasional atau tidak? Semangat Nusantara menurut saya adalah kita harus menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional kita dan seluruh perangkat kerjanya harus betul-betul menjamin terciptanya keadilan ekonomi seperti itu. Makna kemerdekaan kita akan kosong sebagian kalau kemerdekaan itu tidak diikuti dengan nyata hadirnya pemerataan kesejahteraan, pemerataan kekayaan nasional, distribusi kekayaan nasional yang adil, dan juga terangkatnya harkat martabat rakyat sebanyak mungkin. Demokrasi kita harus
mengarah ke sana. Demokrasi yang produktif tidak berhenti menjadi demokrasi politik, tetapi juga menjadi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Ini tahun 40-an, tahun 50-an sudah ditegaskan oleh Bung Hatta misalnya. Karena kalau demokrasi politik berjalan sendirian, sementara demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi kececeran di belakang, maka sesungguhnya pada saat itu partai-partai politik sedang menggali kuburnya sendiri. Dan PKN tidak boleh menggali kuburnya sendiri. Masa partai yang baru setahun mau menggali kuburnya sendiri? Kalau ada yang mau menggali, yang sudah tua-tua saja. Kalau ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Ya kalau ada saya tidak tahu. Demokrasi produktif ini penting. Karena kalau tidak, saudara-saudara sekalian, dan ini kita tidak berharap, akan terjadi yang namanya involusi demokrasi. Involusi demokrasi itu apa? Involusi demokrasi itu adalah demokrasi yang seolah-olah bergerak maju, tetapi sesungguhnya mandek. Sesungguhnya tidak berkembang. Hakikatnya, secara hakiki, dia statis, berjalan di tempat. Sementara tantangan makin berat, dia berjalan di tempat, maka kemudian yang terjadi berikutnya, kemunduran demokrasi. Ada banyak pelajaran bahwa negara yang mengalami demokratisasi bisa mengalami arus balik. Tahap berikutnya dari involusi demokrasi adalah arus balik. Kita tidak berharap itu terjadi di negeri ini, dan saya juga sampai sekarang tidak melihat ada tanda-tanda itu, tetapi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun demokrasi yang produktif, jangan-jangan bisa terjadi gejala involusi demokrasi. Saya meminjam istilah involusi ini dari konsep involusi pertanian. Karena saya orang kampung, saya lahir dan besar di wilayah pertanian, itu ada konsep dari peneliti asing dulu namanya Clifford Geertz, itu involusi pertanian. Dunia pertanian di desa-desa itu seperti bergerak, tetapi sesungguhnya tidak bergerak. Buktinya apa? Karena kemiskinan di desa itu awet. Kemudian yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Nah, kita saudara-saudara sekalian, Partai Kebangkitan Nusantara, kader-kadernya, pengurus-pengurusnya harus mencegah agar Indonesia tidak terjerembab ke dalam lubang involusi demokrasi. Kita harus berjuang keras agar Indonesia yang sejak tahun 98 melakukan reformasi terus maju berkembang, dan yang terbangun adalah demokrasi yang produktif, demokrasi yang berfungsi dengan baik, demokrasi yang fungsional, demokrasi yang berjalan secara substantif, bukan demokrasi sampul, bukan demokrasi hanya kemasan, tetapi demokrasi yang sampulnya dan isinya betul-betul praktek-praktek demokrasi yang mendorong harkat dan martabat rakyat, bukan hanya politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Itu pertanyaan dasar sekarang. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rakyat terhadap itu? Tentu dengan bahasa rakyat. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat di masing-masing daerah. Kalau pemilu nanti, wilayah pertandingannya bernama dapil, daerah pemilihan.
dapil nasional, dapil provinsi, dapil kabupaten kota. Karena saudara-saudara sekalian adalah caleg-caleg yang tangguh. Saya yang belum boleh nyalek. Nanti, karena ada putusan yang saya belum boleh nyalek. Putusan yang sungguh-sungguh zalim, putusan yang sungguh-sungguh tidak berdasar, tetapi tidak apa-apa. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan saya, dan saudara-saudara sekalian sudah tahu persis tentang itu. Dan ini juga harus menjadi bagian dari perjuangan kita. Saya hanya ingin mengatakan, suatu hari Partai Kebangkitan Nusantara dipercaya menjadi pemimpin negeri ini, maka pemimpin yang dihasilkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara harus menjauhi sikap dan sifat yang zalim. Tidak boleh menggunakan dan memperalat kekuasaannya dan kewenangannya untuk mencelakai pihak lain, untuk menindas pihak lain, untuk menyingkirkan pihak lain, untuk mempersekusi pihak lain. Karena fungsi kekuasaan bukan itu. Fungsi kekuasaan dan kewenangan adalah menggerakkan energi untuk perbaikan. Andaikan Pak Pasek misalnya, Pak Laks misalnya, Pak Mirwan misalnya, Pak Ferdinand misalnya, Pak Sri Mulyono misalnya, dan semuanya saja, jika dipercaya menjadi pemimpin, saya berharap jangan pernah pidato dari Jeddah. Misalnya, karena itu bukan pidato, itu ekspresi kezaliman. Contoh. Jadi pemimpin harus setia pada tugasnya. Kompetisi, karena pemimpin itu adalah produk dari kompetisi, biasa kompetisi itu. Kalah, menang, biasa. Tarung keras, bahkan kasar, boleh. Tapi nggak boleh ngamuan, apalagi dari belakang, tidak boleh. Harus fair, jujur, kesatria. Contoh. Misalnya ini contoh yang level sederhana. Musda misalnya, ya. Misal. Ya kan? Kemudian pertandingannya keras, kemudian ada yang kalah. Yang kalah ya hormati, memang kalah. Kalau mau tanding 5 tahun lagi, Musda yang akan datang lagi. Jangan misalnya bisik-bisik kepada aparat hukum di daerah, tolong dong itu misalnya. Misalnya. Contoh. Karena kita ingin membangun tradisi yang baik, tradisi politik, tradisi hukum, tradisi pergaulan sosial yang baik. Pergaulan sosial yang baik itu akan menjadi perekat di dalam kemajemukan kita. Kalau tradisi sosialnya tidak baik, jangan harapkan Indonesia yang majemuk itu akan terekat terjahit dengan baik. Kalaupun terekat terjahit itu hanya tipis-tipis di atas saja, tetapi di bawah itu seperti bara api dan sewaktu-waktu bisa meledak, bisa membakar keadaan.
Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, tugas kita Partai Kebangkitan Nusantara dengan seluruh kadernya adalah menjaga, merawat keindonesiaan itu, kenusantaraan itu dengan semangat seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, di bagian akhir dari ucapan pembuka saya sebagai Ketua Umum hari ini, saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa politik yang tertinggi itu adalah kemakmuran rakyat. Politik yang tertinggi itu bukan jumlah kursi yang terbanyak. Politik yang tertinggi bukan yang mendapatkan suara dalam pemilu yang paling besar. Jika mendapatkan suara dan suara itu kemudian bisa ditransformasikan di dalam sistem pemilu menjadi kursi, kursi nasional, kursi provinsi, kursi kabupaten kota, itu adalah sarana, itu adalah alat, itu adalah wasilah. Tetapi yang tertinggi adalah kemakmuran rakyat. Dengan itu saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian, kalau Partai Kebangkitan Nusantara punya kursi banyak, dipercaya rakyat di dalam pemilu, punya kursi banyak, tetapi kemudian rakyatnya tidak makmur, maka PKN menjadi partai yang berdosa. Dan itu namanya dosa politik. Dosa politik itu hanya bisa dikoreksi dengan permohonan maaf yang sungguh-sungguh kepada rakyat. Saya menyebut PKN, saya tidak menyebut partai lain. Jadi kalau ada PKN menang di suatu kabupaten, kursinya banyak, kemudian kadernya jadi bupati, tetapi di kabupaten itu kemudian begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, rakyatnya tetap miskin, kemakmuran ada di langit-langit, maka PKN di situ menjadi partai yang berdosa. Dengan catatan ini, saya yakin saudara-saudara sekalian, pengurus dan kader-kader PKN di PIMNAS, di PIMDA, dan di PIMCAP akan menjadikan ini menjadi salah satu pegangan bahwa yang dikejar, yang diburu di dalam pemilu memang suara rakyat. Karena kalau tidak ada suara, tidak mungkin ada kursi. Kalau tidak ada kursi, tentu tidak bisa ikut terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan nasional maupun kebijakan-kebijakan lokal. Tetapi kebijakan macam apa, kebijakan seperti apa, bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu justru menjadi ukuran berikutnya yang lebih penting. Karena itu tadi, mari kita pegang prinsip bahwa politik yang tertinggi adalah kemakmuran rakyat. Dengan satu kalimat penutup itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak bahwa kita semua menyiapkan diri
menghadapi tahapan-tahapan pemilu yang sudah waktunya pendek, waktunya dekat. Saya hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian dalam situasi waktu yang pendek seperti ini. Itu nyata-nyata tantangan yang berat. Bagaimana membuat tantangan yang berat ini bisa kita pikul, bisa kita panggul, bisa kita atasi? Caranya adalah bahwa kita harus punya keyakinan. Keyakinan itu adalah energi batin. Kalau keyakinan kita tipis, maka energi batin kita akan lemah. Ketika energi batin kita lemah, maka kerja-kerja kita juga tidak akan gaspol. Energi batin yang kuat, yang kokoh, itu akan membuat kita siap gaspol. Partai baru seperti PKN, kalau gasnya tidak pol, tidak akan sampai finish. Di tengah jalan sudah kelelahan, keletihan. Energi batin itu yang akan membuat kita punya pil namanya pil anti letih, pil anti lelah. Seperti Pak Sri Mulyono ini banyak pilnya ini. Nah, tidak pernah lelah. Anti letih, tapi sering lupa aja ini. Kadang-kadang. Yang kedua, saya mengulangi lagi adalah soliditas dan kekompakan kita. Besar saja, kalau tidak kompak, itu bisa ringkih, bisa lemah. Apalagi belum besar tapi tidak kompak, super ringkih, super lemah. Cara anti lemah adalah, anti ringkih adalah solid, bersatu, kompak. Saya mengajak kita semua, setidaknya mulai hari ini, mari kita bangun kekompakan. Solid, kompak. Yang sulit, solid, dan kompak tidak bersama-sama kita. Mulai hari ini, apapun sejarah di belakang, apapun dinamika di belakang, itu hal yang wajar, biasa. Dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah serikat, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, apalagi partai. Partai baru yang masih dalam proses belajar. Tetapi kita lihat ke depan, kita pandang ke depan. Kita berpikir harapan kolektif kita tentang masa depan partai ini dan masa depan negeri ini. Solid dan kompak. Utuh bersatu. Kalau solid, kompak, utuh bersatu, yang berat-berat itu akan bisa kita pikul, akan bisa kita panggul, akan bisa kita atasi. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya juga ingin menegaskan bahwa sebagai partai yang inklusif, yang terbuka, pada dasarnya PKN tidak punya musuh. Tetapi jika PKN terpaksa punya musuh, musuhnya adalah pihak-pihak yang zalim. Terhadap kezaliman, terhadap pihak-pihak yang zalim, terhadap pihak-pihak yang anti bersikap adil, kita dipaksa keadaan untuk menjadi musuhnya.
Itu prinsip nilainya seperti itu. Ini bukan tentang orang, tetapi tentang nilai, tentang prinsip hidup. Kita tidak bicara siapa, bajunya apa, dari mana. Tetapi ini tentang sikap dasar, nilai dan prinsip kehidupan politik yang kita bangun di PKN. Musuh kita adalah yang zalim, yang mempraktekkan kezaliman. Jadi saya ingin mengirim pesan, siapapun yang zalim, berpraktek berlaku zalim, dia adalah musuh PKN. Karena yang zalim itu merusak nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Dia menjadi energi yang mendestruksi, yang merusak tatanan kehidupan yang baik. Ketika kita ingin membangun tatanan kehidupan politik yang baik, tatanan kehidupan nasional yang baik, kemudian ketemu dengan orang, pihak, atau kekuatan yang zalim, maka itu harus berani kita hadapi. Dia bukan lawan. Yang zalim bukan lawan, tapi musuh. Yang zalim bukan lawan. Yang zalim adalah musuh kita. Karena dengan begitu kita punya prinsip hidup, punya prinsip perjuangan. Dan itulah yang insya Allah akan memandu perjalanan kita dan menjadi energi gerak kita. Sebagai partai baru, saudara-saudara sekalian, jangankan partai baru, partai yang tidak baru, partai yang setengah baru, setengah lama, atau partai yang lama, di dalam pemilu bisa berhasil, bisa gagal. Yang tidak boleh bagi PKN adalah takut berjuang, tidak berani berjuang, atau jerih berjuang, atau ragu-ragu berjuang. Yang ragu-ragu, minggir. Di sini hanya dibutuhkan keberanian untuk berjuang. Saya yakin tidak ada yang minggir. Justru yang datang akan semakin banyak. Karena keberanian akan menjadi magnet bagi keberanian-keberanian berikutnya. Keberanian itu hanya butuh dimulai, saudara-saudara sekalian. Keberanian itu bisa terpendam. Hanya ada yang butuh memulai. Dan saudara-saudara sekalian, kita semua di sini adalah yang memulai keberanian itu. Keberanian untuk berharap berjuang bagi masa depan negeri ini yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, saya cukupkan sampai di situ sebagai mukaddimah, bukan pidato politik, tetapi ini pengantar perjuangan bagi kita semua. Pidato politiknya nanti. Ini pengantar perjuangan agar kita punya strum perjuangan yang sama. Kalau strum perjuangan kita tidak sama, nanti konslet. Strumnya harus sama. Kalau konslet, ya bukan perjuangan yang akan kita lakukan, tetapi sibuk urusan-urusan internal sendiri. Kita harus merasa selesai urusan internal, meskipun urusan internal itu harus kita
kelola dengan sebaik-baiknya, tetapi langkah kita adalah langkah keluar menghadapi kompetisi politik tahun depan, kompetisi yang berat, kompetisi yang keras, tetapi dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, yakinlah dan yakinlah PKN akan punya masa depan. Terima kasih. Saya berharap pesan-pesan dasar ini juga akan sampai kepada pimpinan-pimpinan PKN di tingkatan yang lebih bawah. Di Pimcap, di Pimcam, pimpinan di level desa, kelurahan, sampai pada kader-kader. Karena cara pikir seperti ini harus dialirkan ke seluruh penjuru kader-kader partai. Dan bahkan saya berharap itu juga dialirkan kepada calon-calon kader. Masyarakat pada umumnya biar mengerti bagaimana PKN itu didirikan, hadir, mau apa, mau kemana, dan bagaimana cara kerjanya untuk Nusantara, untuk Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. PKN harus dikenal, bukan hanya nama partainya, tetapi apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan. Itu jauh lebih penting. Jadi saya sungguh berharap apa-apa yang tadi saya sampaikan, saripatinya tolong dialirkan ke segala penjuru. Sehingga struktur PKN di berbagai level itu kemudian menjadi magnet politik yang kemudian dengan jaringan yang bekerja dengan baik, insya Allah sekali lagi tahun depan kita berharap dan kita yakin PKN akan tercatat di dalam sejarah politik Indonesia dengan catatan yang indah. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat berjuang. Kita yakin Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang membimbing kita akan meridhoi perjuangan kita. Kita tidak bisa berjuang sendirian, tetapi kita juga harus mengandalkan hadirnya Tuhan. Kita harus mengandalkan hadirnya kekuatan Sang Maha Kuasa. Kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memandu kita, Tuhan yang akan meridhoi perjuangan kita. Itu dasar batiniah juga yang harus kita tanamkan sungguh-sungguh. Karena tidak ada politisi yang hebat. Tidak ada politisi yang hebat. Kehebatan itu hanya pancaran anugerah dari yang super hebat. Inilah yang akan menjadi energi batin yang kuat juga buat kita. Sekali lagi selamat berjuang, Tuhan ridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, dan PKN harus menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.